Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 190, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Pria botak itu mengerutkan kening, dengan seringai ganas di sudut mulutnya, dan berkata, "Nak, apakah kamu tahu di mana ini? Apakah kamu tidak berani memberikannya? Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu tenggelam ke sungai bersama ibu mertuamu." Mendengar ancaman ini, di sini Geraldine Sol tidak bisa duduk diam, berdiri dengan tergesa-gesa, dan berteriak pada Aiden Enzo, "Aiden Enzo, kamu punya uang sekarang, kenapa kamu tidak memberikannya? Lakukan, kamu ingin melihatku tenggelam ke sungai." Marah, Aiden Enzo, bajingan itu, bahkan tidak menyerah. Mungkinkah dia tidak mengerti bahwa tidak ada yang bisa pergi hari ini tanpa memberikan uang? "Diam!" Aiden Enzo menoleh, menatap Geraldine Sol dengan dingin, dan berteriak, "Kamu berutang uang, mengapa aku harus membayarnya? Jika kamu ingin pergi dengan selamat, diam saja." Jadi Geraldine Sol menelan yang kedua setengah kalimat secara langsung. "Ya, sekarang hidupku ada di tangan Aiden Enzo. Jika menyinggung perasaannya, bukankah dia akan mati?" Aiden Enzo melirik pria botak itu, dan berkata dengan ekspresi muram, "Aku ingin melihat bagaimana ibu mertuaku kehilangan 100 juta untukmu. Ini jelas sebuah tipuan." Pria botak itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nak, apakah kamu tidak ingin berjudi juga?" Aiden Enzo tersenyum ringan dan berkata, "Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Karena masalahnya disebabkan oleh perjudian, mari kita selesaikan dengan judi." Mendengar apa yang dikatakan Aiden Enzo, lelaki botak itu langsung tertarik, dan bertanya, "Kami punya aturan di sini, berapa banyak uang yang kamu miliki?" Dia masih tidak percaya, dia telah bertanggung jawab atas tempat itu selama beberapa tahun, dan seseorang dapat bertaruh untuk itu sendiri. Awalnya, biro ini dirancang untuk membiarkan Aiden Enzo masuk, untuk mengambil kesempatan memeras. Aiden Enzo tersenyum, mengangkat satu jari, dan berkata, "Aku keluar dengan tergesa-gesa, jadi aku membawa 100 yuan. 100. Segera, Geraldine Sol memutar matanya saat mendengar ini, dan hampir pingsan. Sialan Aiden Enzo, ini benar-benar akan mati di sini. Bukan hanya dia, tapi orang lain di ruangan itu juga kaget saat mendengar kalimat ini. Semua orang tertawa, terlihat seperti orang bodoh. Beberapa orang berani bercanda dengan bos, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Di mana orang ini memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan itu? 100 yuan, mainkan. Pria botak itu juga terkejut, lalu berkata dengan marah, "Apakah kamu mencoba membuat dirimu tidak nyaman? Percaya atau tidak, aku akan memotong tangan dan kakimu sekarang. Kenapa? Takut kalah? Atau, kamu tidak berani bertaruh denganku?" Seringai samar melintas di wajah Aiden Enzo. Mata Geraldine Sol melebar dan dia menegur, "Aiden Enzo, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba menyakitiku? Gila, Aiden Enzo ini benar-benar sampah. Hidup adalah sepotong sampah." Aiden Enzo mengabaikan Geraldine Sol sama sekali, sementara pria botak itu memandang dengan wajah nakal, dan berkata dengan senyum dingin, "Baik. Kamu bisa berpikir jernih, begitu kamu naik ke meja judi, kamu tidak akan menang, kamu tidak akan bisa turun. Aiden Enzo, jangan mengambil risiko, dengarkan apa yang dikatakan bibi ketiga, kamu pasti akan kalah, mereka curang." Alexis Sun menyela, bentak. Pria botak itu segera menamparkan wajahnya dan memarahi dengan keras, "Pelacur bau, tutup mulut. Dalam bisnisku, aku paling benci penipu." Aiden Enzo juga tersenyum, dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak pernah kalah." Begitu Aiden Enzo mengatakan ini, banyak orang di sekitar tertawa. "Bocah ini sangat gila, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kematian ditulis. Hahaha, kamu hanya sampah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa judi? Kamu hanya melebih-lebihkan kemampuanmu." Petik 2. Beberapa pengawal di sekitar menggelengkan kepala dengan mata menggoda. Kata-kata ini membuat Geraldine Sol sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berdiri di tempat.
Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Sialan Aiden Enzo, bukankah keluarganya bangkrut jika ini terus berlanjut? Baik, aku berani bertaruh denganmu, aku ingin melihat berapa banyak yang kamu miliki. Pria botak itu menamparkan meja, dan bandar yang mengenakan congsam segera masuk. Aiden Enzo tidak berbicara omong kosong, dan duduk dengan tenang. Melihat tatapan tenang Aiden Enzo, Geraldine Sol merasa marah dan ingin menendang Aiden Enzo sampai mati. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Aiden Enzo datang untuk menyelamatkannya. Segera, Kiping muncul, dan pria botak itu melihat 100 Kiping Aiden Enzo, tersenyum dingin, membuang 100.000 Kiping dari sisinya, dan berkata, "Jangan katakan bahwa saya, Bernard Thier, menggertak orang lain, aku memberikannya padamu." Aiden Enzo tersenyum dan tidak menolak. "Apa yang kamu mainkan?" Bernard Thier bertanya sambil tersenyum. Aiden Enzo berkata dengan tenang, "Apapun yang kamu inginkan." Bernard Thier menjadi tertarik dan berkata, "Kalau begitu bertaruh besar dan kecil, sederhana dan cepat." Aiden Enzo mengangguk setuju. Segera, taruhan dimulai. Dalam beberapa ronde pertama, Aiden Enzo gagal membuat taruhan yang tepat. Melihat chip di atas meja semakin tua dan semakin kecil, Geraldine Sol dan Alexis Sun sedang terburu-buru. "Aiden Enzo, apakah kamu benar-benar tahu cara bermain? Mengapa kamu terus kalah? Apakah kamu sengaja mencoba membunuh kami?" Geraldine Sol mengutuk, berharap dia bisa bermain untuk Aiden Enzo. Nasibnya terlalu buruk. Namun, Aiden Enzo tampak acuh tak acuh, dan melanjutkan taruhan kecil. Bernard Thier tersenyum, dan berkata, "Besar." Bandar membukanya, melihat hitungan, dan berkata, "Besar." Bernard Thier dengan wajah penuh percaya diri, dia melirik Aiden Enzo, dan berkata dengan senyum menggoda, "Nak, kamu hampir tersesat, apakah kamu ingin meminjam? Seperti ibu mertuamu, 3 poin, bagaimana?" Bernard Thier langsung tertawa terbahak-bahak, dan bawahan di sampingnya juga tertawa beberapa kali. "Menang, apa yang akan kamu menangkan? Dengan 1000 keping di tanganmu." Bernard Thier mencibir cemberut, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Aiden Enzo tersenyum tipis, menatap bandar dengan sangat tenang, dan berkata, "Lanjutkan." "Baik," Bernard Thier berkata, "kamu memiliki keberanian, nak, selama kamu bisa pergi hidup hari ini, aku, Bernard Thier, akan menerima itu." Setelah itu, dia memberi isyarat kepada bandar untuk melanjutkan. Bandar mengguncang saringan, lalu menutupinya di atas meja, menjauhkan tangannya, dan memberi isyarat kepada keduanya untuk memasang taruhan. Aiden Enzo langsung melemparkan 1000 chip di tangannya ke bandar, dan menambahkan dengan cara, 1000 ini, ditambah semua properti atas nama saya, bertaruh. Bernard Thier terkejut, dan hampir terkejut dengan wajah tegas Aiden Enzo. "Apa yang terjadi? Apa aura anak ini barusan? Itu benar-benar memberi saya dorongan." Bernard Thier terdiam sesaat, dan bertanya sambil tersenyum, "Berapa banyak aset yang kamu miliki?" Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak banyak, saat ini, 100 miliar. 100 miliar. Bernard Thier tertegun. "Apakah ini membual?" bentak. Bernard Thier menamparkan meja dengan keras, dan berteriak, "Dengan siapa kamu bercanda? Apakah kamu akan bertaruh denganku di sini dengan 100 miliar? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.